Halo kawan, kembali lagi di sini di channel Hanif NS. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Sick Days yang dirilis pada tahun 2017. Film tersebut diangkat berdasarkan kisah nyata menceritakan sekelompok teroris bersenjata yang melakukan pengepungan selama 6 hari di kantor kedutaan besar Iran di London yang terjadi pada tahun 1980. Seperti apa kisahnya? Langsung saja. Scene diawali dengan adegan yang terjadi pada tanggal 30 April 1980 di mana kita diperlihatkan 6 orang pria yang sedang berjalan secara tergesa-gesa. Tak lama pria tersebut langsung menyerbu masuk ke dalam kantor kedutaan besar Iran di London dengan senjata api yang dimilikinya. Mereka berhasil menyandera 25 orang, diantaranya staf karyawan, pengunjung, serta polisi yang sedang berjaga di kedutaan. Tak lama datang reporter BBC yang bernama Kate. Dia ingin berkunjung ke kantor kedutaan namun harus dihentikan oleh keamanan yang berjaga di sana karena kantor kedutaan sudah dikuasai oleh teroris. Di lain sisi kita diperkenalkan dengan Kopral 2 yang bernama Rusty Firmin, salah satu anggota khusus Special Air Service atau SES yang sedang melakukan latihan. Tak lama mereka mendapatkan panggilan untuk melakukan pengepungan dan penyelamatan sandera di kantor kedutaan besar Iran. Lalu kita diperkenalkan dengan kepala kepolisian unit negosiasi yang bernama Max Vernon untuk melakukan negosiasi dengan teroris agar tidak terjadi kekerasan. Tak lama pimpinan teroris yang bernama Salim meminta agar membebaskan 91 tahanan Arab yang ada di penjara Iran. Jika tidak memenuhi dalam waktu 1 hari, teroris akan membunuh semua sandera. And PC triple lock of the diplomatic squad. Good or bad thing? You gotta keep them talking. Di luar gedung, para jurnalis sudah banyak berdatangan untuk meliput kejadian tersebut. Tentunya, Kate juga di sana sedang melakukan siaran langsung. Di malam harinya, para jurnalis masih berada di lokasi untuk meliput perkembangan di sana. Yang tak lama, Menteri Dalam Negeri melakukan rapat darurat bersama menteri-menteri lainnya di ruang pengarahan Kabinet A. Pada rapat tersebut menjelaskan bahwa pemerintahan Iran tidak akan membebaskan satu tahanan pun dan pasukan khusus SES yang berniat mengambil alih tugas kepolisian ternyata ditolak. Pasukan SES kini telah tiba di lokasi dan menuju ke ruangan Universitas Kedokteran Umum Kerajaan di lantai 2 sebagai markas sementara yang bersebelahan dengan kantor kedutaan Iran. Di hari kedua, pasukan SIS sudah bersiap karena waktu tenggat kurang 1 jam lagi. Jadi mereka akan siaga di depan pintu kantor kedutaan dan jika terjadi tembakan, pasukan akan menyerbu ke dalam walaupun tidak diizinkan. Di pos komando pasukan khusus yang terletak di belakang gedung, Komandan unit SIS yang bernama Hector memerintahkan anak buahnya untuk mulai berjaga karena waktunya tersisa 15 menit lagi. Di lain sisi, Max menghubungi Salim untuk bernegosiasi. Max mengatakan bahwa hubungan pemerintahannya dengan Iran tidak rukun sehingga Max tidak bisa membantu membebaskan tahanan di Iran karena itu di luar kuasa hukumnya. Lalu Max meminta agar Salim membebaskan satu sandera dengan selamat. Setelah itu Max akan membantu Salim yang tak lama terdengar suara tembakan. Stand by. Salim. Lalu satu sandera keluar dari gedung sambil memegang perutnya. Ternyata dia sedang mengalami usus kronis. Komandan pun memerintahkan anak buahnya untuk istirahat. Thank you, Salim. Lalu Max menawarkan makanan karena sudah waktunya makan siang dan Max sendirilah yang akan mengantarkan makanan tersebut.
Di saat memberi makanan, Salim muncul dan meminta Max untuk menyiapkan 2 bus lalu membawanya ke Heathrow dan waktunya hanya 1 hari. Namun Max berunding agar dia diberi waktu 2 hari karena di London prosesnya sangat rumit. Akhirnya Salim pun setuju. And it won't happen quickly. One more day, that is all. 48 hours. No! Salim, 48 hours. After that, we begin shooting them. Pada malam harinya, Max memasang alat penangkap suara dan menggali tembok dengan berhati-hati untuk memantau keadaan di dalam ruangan menggunakan kamera endoscope mini. Di lain sisi, pasukan SIS sedang mempelajari medan dan mencari strategi penyerangan terbaik menggunakan miniatur bangunan. Too exposed. From the roof. Yeah? Di hari yang ketiga, Max kembali dihubungi Salim mengingatkan waktunya 1 hari lagi. Jika tidak dipenuhi, maka semua sandera akan dibunuh. Beralih ke pasukan SIS yang pergi meninggalkan lokasi tersebut, ternyata Komandan Hector mempunyai rencana lain, yaitu merebut bus di perjalanan saat menuju Heathrow. Lalu pasukan pun mulai latihan di markas. There'll be no bus assault at the airport. It's a stronghold assault. Di malam harinya, Sersan mengatakan kepada Rusty bahwa pemerintahan tidak menyetujui penyerangan terhadap bus. Lalu mereka diperintahkan kolonel untuk mempersiapkan serangan ke basis pertahanan. Namun, Kapten juga menyampaikan bahwa di tengah gedung kedutaan ada celah panel kaca yang langsung menuju ke lantai 2. The brass won't sanction the boss plan. And the plans, it leads all the way down to They will guarantee every hostage comes out alive. Di hari keempat, terlihat teroris menggiring semua sandera ke lantai 2 dan salah satu teroris yang bernama Faisal hendak mengeksekusi satu sandera. Namun Salim berusaha menenangkannya. Argument between Salim and this other one called Faisal. Arabs want to give the terrorists safe passage out of the... Salim kembali menghubungi Max dan menanyakan permintaannya yang tak kunjung datang. Max beralasan bahwa akan datang. Lalu Salim meminta dirinya berbicara dengan BBC. Max siap membantunya dan membutuhkan waktu sehari lagi. Serta Salim harus melepaskan satu sandera. Come, you will come, you. One more day, do you hear me, Mr. Max? My people are tortured and oppressed by the I'm trying to help you, Salim. Lalu satu sandera pun dilepaskan. embassy today. We all have to agree to be gentlemen, but... Kolonel menanyakan informasi di dalam kepada sandera tersebut. Lalu dia mengatakan bahwa keadaan sandera mengenaskan dan akan membunuh semua sandera jika tuntutannya tidak dipenuhi. They are preparing to kill. Kembali ke Sersan yang menyampaikan kepada pasukannya bahwa para petinggi setuju terhadap penyerangan ke basis pertahanan jika terbukti ada sandera yang terbunuh. When there's proof of murder. Di hari kelima, pasukan pun mulai latihan di markas dengan detail bangunan kedutaan yang telah dibuat semirip mungkin. Clear! Any questions? Move on! Caretaker knows the place inside out. Let's get a change made quick as you can, please, yeah? Kembali ke TKP, Salim yang menghubungi Max menanyakan bagaimana kelanjutannya. Max pun menjawab bahwa tuntutannya akan disiarkan penuh di BBC pada pukul 6 waktu BBC. Salim pun mengatakan jika jam 6 tidak ada apa-apa, mereka akan membunuh semua sandera, lalu menutup teleponnya. Pasukan kini bersiap kembali sambil membawa alat peledak. Tibalah saat penayangan berita. Pada awalnya, BBC tidak membacakan semua tuntutannya. Alhasil pasukan siap siaga.
Yang tak lama, Salim menghubungi Max yang mengucapkan terima kasih sambil menangis. Thank you for what you've done, Mr. Max. Ternyata BBC membacakan semua tuntutannya di berita internasional. Sebagai imbalannya, Salim mau melepaskan 2 sandera sekaligus. After 5 long days, a further 2 hostages And oppression, which is being practiced for the Arab-speaking part of Iran called Arabistan. Di hari ke-6, terlihat Faisal sedang mengikat 1 orang sandera sambil memaki-makinya. Ya, sepertinya sandera tersebut orang Iran, kawan. Di lain sisi, Rusty sedang menatap wajah semua para teroris dan mengingatnya agar bisa membedakan sandera dengan teroris. Far from well educated. Salim pun menghubungi Max dan meminta memenuhi busnya sekarang juga karena jika tidak, Faisal pasti membunuh sandera tersebut. Lalu Salim bergegas pergi untuk menenangkan Faisal, namun Faisal yang sudah terlanjur kesal karena tuntutannya tak kunjung dipenuhi, dengan amarahnya terdengar suara tembakan. Pasukan pun bersiap. Rusty meminta Sersan menghubungi Max dan meminta terus menelpon Salim agar bisa mengalihkan perhatiannya. Get him to keep the leader Salim on the phone when we assault. My minister has authorized the military takeover. Colonel? Lalu pasukan pun memulai aksinya. Wait. I say again, all teams, advance to wait. Oh shit. Charge going in. Di saat Max sedang mengalihkan perhatian Salim, tanpa sengaja salah satu pasukan menginjak kaca hingga pecah. Alhasil Salim yang mendengar pecahan tersebut mulai curiga dan menutup teleponnya. No, wait, I will come back. Salim, wait. Kolonel yang mengetahui hal tersebut memerintahkan untuk menyerang sekarang. Go, go, go! Setelah terjadi 2 ledakan, Rusty mengubah rencananya karena jika terjadi ledakan lagi, teroris akan membunuh sandera. Setelah berhasil masuk, pasukan mulai mengecek semua ruangan. Clear. Stairs clear. Setelah berhasil menemukan 4 sandera wanita, pasukan mencoba menurunkannya namun pintu harus macet. Basement, clear. Clear. Di lain sisi, trover polisi yang disandera berpapasan dengan Salim. Get them out! Move, move! Setelah Salim terbunuh, pasukan terus mencari keberadaan sandera hingga di suatu ruangan. Get down! Get them! Stay down! 3 teroris beserta Salim berhasil dibunuh, namun masih tersisa 2 teroris lagi yang belum ditemukan. Lalu pasukan pun memeriksa setiap sandera yang turun. Two X-rays missing. Ketika sudah di luar, akhirnya pasukan berhasil menemukan 1 teroris lagi yang masih hidup. The boys all made it. Monaco. And almost 11 hours is over. Polisi pun menghampiri pasukan yang sedang beres-beres dan meminta persenjataannya untuk diidentifikasi beserta barang bukti yang ada. 40 and 40. Hello? Are you hurt?
Di akhir film kita diperlihatkan pasukan yang sedang di jalan dan kembali menuju markas, lalu film pun tamat. Ending yang sangat ganteng gege. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Yang sudah subscribe jangan lupa balik lagi di video selanjutnya.